Halo semuanya, selamat datang di Son Smokers, channel tontonan favorit mas-mas yang suka bangunin kamu sahur. Halo coy, apa kabar? Masih kuatkah ya puasanya? Oke deh, kali ini buat nemenin kalian, gue bakal nyeritain film yang cukup membuat saya gregetan dari awal sampai akhir. Judulnya adalah Obsessed, yang rilis tahun 2009. Jadi film ini menceritakan tentang seorang pria polos yang terus-terusan digoda oleh sekretaris pribadinya yang psikopat dan sangat terobsesi dengannya. Walala, apakah si mas polos ini kuat imannya? Kalau saya sih enggak, wong mbaknya aja kayak gini. Oke deh, gak usah lama-lama, langsung kita mulai aja alur filmnya dan intro. Kisah akan diawali dengan memperlihatkan sepasang keluarga bahagia yang nantinya akan menjadi fokus dalam film ini. Si suami bernama Derek dan istrinya bernama Sharon. Mereka baru saja pindah ke rumah impian mereka dan berharap hidup bahagia. Pas baru masuk, mereka ini langsung ingin renovasi rumah bareng. Walalalala. Padahal baru aja mulai. Singkat cerita, akhirnya Derek pun berangkat ke kantor. Dan setibanya di kantor, Derek bertemu dengan seorang cewek walalala juga bernama Lisa. Dan Lisa ini ternyata merupakan pegawai baru di kantornya Derek. Dan saat di lift, adegan sinetron FTP pun terjadi. Walah. Ketika Derek sedang rapat, para hadirin dan hadirat rapat itu dibuat gak fokus oleh Lisa. Waduh. Singkat cerita, Derek pun pulang dan kembali bermesraan dengan Sharon. Dan esok harinya Derek kembali kerja dan ternyata Lisa ini bekerja sebagai asistennya Derek. Di sini Lisa sedikit berbincang dan membahas rencana sebuah pesta kantor yang akan dilakukan beberapa hari lagi. Selain itu, Lisa ternyata udah tahu hal-hal yang disukai Derek. Wow, cantik sih, tapi kok mulai agak creepy. Esok harinya Derek kembali kerja dan di sini ia dikejutkan dengan Lisa yang lagi ngeluarin jurus rahasia cewek alias menangis-nangis. Di sini Lisa ternyata lagi ngegalauin pacarnya yang sebenarnya kita nggak tahu siapa mantan pacarnya ini. Akhirnya di sini Derek pun ngehibur Lisa dan ngomong kalau aja Derek belum menikah, pasti Lisa udah dipacarin. Katanya, yang mana kalimat ini bakal menjadi bumerang buat Derek nantinya. Singkat cerita, pesta kantor pun berlangsung, tapi sebelum berpesta, Derek menyempatkan waktu untuk makan dulu. Dan ternyata di sini udah ada Lisa dengan kostum yang gemesin, pengen nyubit dan juga kemelon. Di sini juga terlihat Lisa sangat-sangat tertarik dengan Derek dan mulai menggoda-goda. Scene berganti saat pesta, dan di pesta ini Lisa terus-terusan ngelihatin Derek yang udah agak teler. Dan mereka akhirnya joget bareng. Dan setelah bersenang-senang, Derek pun pergi ke toilet, tapi tiba-tiba diikuti nama Lisa. Di sini Lisa berusaha ngajak Derek buat membahas pelajaran biologi, tapi untungnya Derek masih punya iman dan akhirnya menolak ajakan Lisa dan segera pergi dari sana. Esok harinya Derek kembali bekerja dan anehnya pas di kantor Lisa ini terlihat biasa aja, seakan semalam gak ada apa-apa. Dan singkat cerita Derek pun pulang, tapi pas baru aja mau masuk mobil, Derek dikejutkan dengan kedatangan Lisa. Di sini Lisa berusaha untuk minta maaf tentang semalam dan Derek pun akhirnya memaafkan Lisa. Tapi pas udah dimaafin, Lisa malah ngajak Derek untuk bahas pelajaran fisika kali ini. Tapi tetap aja Derek kuat iman menolak ajakan Lisa dan menyuruh Lisa untuk keluar dari mobilnya, lalu pergi ninggalin Lisa yang cengkur. Esok harinya Derek yang hidupnya nggak tenang pun akhirnya berniat ngelaporin Lisa. Tapi sebelum Derek ini ngomong, Pak HRD bilang kalau Lisa ini udah nggak bekerja di kantor itu. Derek pun yang tahu hal ini dalam sekejap langsung bahagia dan hari-harinya pun dilalui Derek dengan kebahagiaan karena akhirnya nggak ada lagi yang gangguin dirinya. Singkat cerita, kita dilihatin Derek dan Sharon yang baru pulang. Dan di sini Derek melihat sebuah email masuk di laptopnya dan ketika dibuka, betapa terkejutnya dia saat melihat email tersebut merupakan sebuah teror dari Lisa. Bahkan ketika Derek bekerja pun, dia terus mendapat teror dari Lisa ini. Singkat cerita, akhirnya si Derek pergi ke sebuah hotel bersama teman-teman kantornya. Pas lagi ngobrol, Derek tiba-tiba dapat telepon dari Sharon. Dan ketika mereka teleponan, Derek dikejutkan dengan kedatangan seorang cewek semlohai misterius yang gak lain dan gak bukan adalah Lisa Blackpink. Di
sini Lisa yang memang walalala ini kembali menggoda Derek dan ketika lengah Lisa memasukkan sebuah obat ke minumannya Derek. Dan benar aja ketika Derek hendak balik ke kamarnya, dia langsung teler dan pas udah nyampe kamar, Derek tiba-tiba didatangi oleh Lisa. Dan di sini Lisa langsung memulai pelajaran-pelajaran yang tertunda kemarin, sedangkan Derek yang teler hanya bisa pasrah. Masnya terpakai. Esok harinya Derek yang baru bangun ini segera bergegas untuk melaksanakan rapat. Tapi pas lagi rapat, lagi-lagi Derek diganggu oleh Lisa. Derek yang udah mulai kesal pun akhirnya main kasar sama Lisa. Di sini Derek bilang bahwa gak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Tapi di sisi lain Lisa menganggap bahwa mereka ini udah berpacaran. Dan bisa-bisanya Lisa itu minta Derek untuk segera bercerai dengan Sharon. Wah, asu. Singkat cerita, Derek akhirnya kembali melaksanakan rapat dan setelah rapat selesai, ia pun segera balik ke kamarnya. Namun betapa terkejutnya Derek ketika ia melihat Lisa yang tertidur tanpa armor di kamarnya dan setelah dicek, ternyata Lisa udah sekarat alias dia mencoba untuk bundir dengan minum obat-obatan. Lisa akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di tempat lain, Sharon yang khawatir karena tidak mendapat kabar dari suaminya akhirnya menelpon rekan kerja Derek. Dan di sini Sharon dapat info bahwa Derek lagi berada di rumah sakit. Sharon pun langsung nyusul suaminya ke rumah sakit. Dan sesampainya di sana, Sharon dan Derek tiba-tiba didatangi oleh seekor detektif. Di sana, si detektif bertanya, kenapa bisa Lisa tertidur tanpa armor di kamarnya Derek? Sharon pun yang mendengar hal ini pun langsung shock karena Sharon mengira bahwa Derek telah berselingkuh. Dan detektif pun menduga bahwa Derek ini telah menjalin hubungan gelap dengan Lisa. Akhirnya di sini drama antara Derek dan Sharon pun terjadi. Derek terus berusaha meyakinkan Sharon dan si detektif bahwa tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Dan ia sebenarnya dijebak oleh Lisa. Tapi sayangnya gak ada satupun yang percaya sama Mas Derek. Esok harinya Lisa akhirnya terbangun dan Lisa langsung menanyakan keberadaan Derek. Namun si detektif bilang bahwa Derek ini udah nggak akan lagi berhubungan sama Lisa. Tapi anehnya di sini ada seseorang yang mengirimkan Lisa sebuah bunga dan bunga tersebut bertuliskan nama Derek. Yang mana ini akhirnya membuat si detektif makin percaya bahwa terdapat hubungan gelap di antara mereka. Padahal si Derek nggak ngirim bunga sama sekali. Dan tentu saja itu adalah ulah Lisa sendiri. Anjing, sakit nih orang. Scene pun berpindah dan memperlihatkan Derek dan Sharon yang udah pisah ranjang karena salah paham yang terjadi. Namun di sini Derek hampir setiap hari pergi ke rumah Sharon hanya untuk mengunjungi anaknya dan mengajaknya bermain. Anjir, sampai pisah loh mereka. Namun untungnya Sharon ini perlahan bisa luluh kembali setelah melihat sikap Derek yang begitu tulus kepadanya dan juga anaknya. Dan melihat ada kesempatan, Derek pun akhirnya mengajak Sharon buat makan malam hitung-hitung permintaan maaf. Dan Sharon pun menerima ajakan Derek. Mereka pun dinner bersama. Di sini begitu terlihat Derek dan Sharon yang masih saling sayang dan sepanjang percakapan ini Derek selalu meminta maaf dan meyakinkan Sharon bahwa tidak ada hubungan apa-apa di antara Derek dan Lisa. Dan setelah selesai makan, akhirnya Sharon memberikan Derek sebuah hadiah. Dan hadiah tersebut adalah sebuah kunci rumah. Ini berarti sekarang Derek udah boleh balik lagi ke rumah tersebut. Namun di tempat lain, ternyata rumah Sharon ini tiba-tiba didatangi oleh Lisa. Dan di sini Lisa akhirnya mampu mengecoh pengasuh di sana dan bergegas menuju ke kamar atas. Yang gak lain dan gak bukan, itu adalah kamar anaknya Sharon. Kembali ke Derek dan Sharon. Setelah beres makan, mereka akhirnya bergegas pulang dan ketika baru datang, mereka dikejutkan dengan hilangnya anak mereka. Dan seketika mereka pun panik. Di sini Derek yang sadar bahwa hal tersebut merupakan ulahnya Lisa, dia langsung bergegas untuk mengejarnya. Namun sebelum berangkat, Derek ini kembali dikejutkan karena ternyata anaknya ini ada di bangku belakang mobilnya. Dan ketika balik ke kamarnya, Sharon sangatlah kesal karena fotonya udah dirobek sama Lisa, yang artinya ini menandakan perang di antara mereka. Esok harinya Derek kembali berangkat ke kantor. Ini berarti sekarang Sharon berada di rumah sendirian. Dan gak lama setelah Derek pergi, Sharon pun akhirnya pergi keluar juga untuk belanja. Namun sayangnya di sini Sharon lupa mengaktifkan alarm rumahnya.
kirain nggak pakai daster. Yang akhirnya menyebabkan Sharon harus balik lagi ke rumahnya untuk mengaktifkan alarm tersebut. Tapi ternyata rumah Sharon ini udah dibobol aja sama Lisa yang diam-diam masuk lewat jendela. Dan di sini Lisa mulai masuk ke kamarnya Derek dan mulai menyebar tebar bunga biar romantis. Di sisi lain ternyata Sharon udah nyampe dan Sharon yang mendengar kegaduhan di kamar Derek pun akhirnya segera menuju kamar tersebut. Dan ketika dibuka, betapa terkejutnya Sharon karena ternyata udah ada Lisa yang lagi tiduran. Dan di sini terjadilah pertarungan yang menegangkan di antara mereka berdua, si istri yang setia melawan wanita pelakor. Setelah bertarung dengan sangat sengit, akhirnya Sharon pun menang dan Lisa pun meninggoy akibat terjatuh dari lantai atas. Dan seperti film-film pada umumnya, setelah selesai bertarung, si polisi pun baru datang dan filmnya pun tamat. Akhirnya happy ending, anjir. Oke, suka gue. Tapi kalau dipikir-pikir, cowok kayak Derek ini keren juga loh. Dia bisa tahan sama godaan Mbak Ali Larter. Iya ya, kayak gini nih bentuknya tuh. Nah kan, bisa-bisanya dia tahan dan tetap setia sama ceweknya, ya kan? Oke, jadi menurut gue pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah gini. Memang kesetiaan itu mahal, makanya nggak bisa dimilikin sama orang murahan. Cakep. Oke, dan sekian dulu dari Emon. See you next time dan dadah.